Halo. Halo Calvin, boleh on cam juga boleh kan? Oke. Maaf ya, ini tempatnya agak rame karena memang saya habis ngisi acara di Lamongan, tepatnya di Jawa Timur. Sekarang udah balik ke Surabaya tapi masih di dekat jalan raya gitu kan ya. Oke, yang lain dong bisa buka kamera juga. Kenapa? Karena seorang public speaker, jika kalian masih malu, masih enggan untuk berekspresi, memunculkan wajah, maka tingkat kepercayaan dirinya seringkali tidak akan meningkat. Oke, terima kasih pada yang sudah buka, tapi ditutup lagi. Ya, oke, sembari kita menunggu teman-teman. Nih, Presidara ini adalah salah satu wadah yang sudah menampung banyak pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Kan tetapi masih banyak yang terkendala gabung, sehingga dalam hal ini saya ingin teman-teman untuk bisa fokus ya. Artinya kalau emang belum ada kegiatan yang kiranya penting, di skip dulu. Kita fokus untuk menyimak materi yang sangat menyenangkan ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sebelum itu saya minta tolong kepada teman-teman untuk bisa tersenyum, karena senyuman ini adalah salah satu cara ampuh untuk bisa menyimak materi dan memberikan banyak pemahaman dari apa yang orang lain sampaikan. Siap? Oke, saya rasa siap ya. Baik, di sini kita akan bahas tentang public speaking dalam event yang dikemas dengan grand tema tumbang, tumbuh dan berkembang. Kita tahu dan harus sadar bahwa semua pekerjaan, semua hal yang kita perjuangkan itu secara tidak langsung pasti membutuhkan yang namanya public speaking. Dan public speaking itu tidak akan bisa dikuasai oleh orang kalau dia tidak mau untuk praktek, kalau dia tidak mau untuk mempelajarinya. Jadi di sini kita akan belajar tentang public speaking dalam event tumbang, tumbuh dan berkembang. Oke, next. Di slide kedua, di sini telah dikatakan bahwa komponen ini adalah bagian-bagian yang perlu kita ingat dan kita pahami. Yang pertama ada yourself. Jadi diri kita. Yourself ini tentang diri kita. Jadi semisal kita sudah mulai mempelajarinya, kita kagum kepada orang lain, saran saya, teman-teman harus bisa tetap jadi diri sendiri. Dan sebelum lanjut, ada hal yang perlu saya sampaikan di awal tadi, lupa tidak menginfokan. Di sini saya Alvin Hoiron ya. Nama saya Alvin Hoiron. Saya berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dan saat ini berdomisili di Surabaya kurang lebih 5 tahun. Jadi teman-teman yang ingin belajar nanti untuk menindaklanjuti pelajaran yang sudah dipelajari di sini bisa secara personal maupun mau minta belajar secara langsung. Insya Allah saya akan bantu apa yang saya bisa, asalkan teman-teman benar-benar mau belajar, tidak hanya sekedar formalitas. Jadi profesi saya saat ini adalah sebagai inspiring speaker atau pembicara yang bisa menginspirasi. Yang kedua sebagai trainer, pelatih. Dan yang terakhir sebagai MC all event, pemandu acara di segala event. Itu sekilas dari saya. Dan posisi saya di Presidara ini adalah sebagai pembina sekaligus pemateri ya hari ini, malam ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, kita akan balik lagi pada public speaking. Yang pertama saya ulang lagi adalah yourself. Kita baik untuk belajar kepada orang lain, kita baik untuk minta bimbingan kepada orang lain, tapi teman-teman harus punya inisiatif untuk tetap menjadi diri sendiri.
Kemudian jangan pindah dulu di slide yang kedua. Ya, selain kita harus fokus, harus paham yourself, kita harus menjadi diri kita. Dan yang kedua, kita harus memahami yang namanya message. Message ini artinya adalah pesan. Kita sebagai public speaker, sebagai orang yang menyampaikan pesan, harus bisa memilah dan memilih pesan mana yang layak untuk disampaikan dan mana yang tidak. Kenapa? Kalau pesannya sudah tidak menarik, jangan harap orang lain akan mendengarkan. Jadi pesan ini yang saya sampaikan ini adalah pesan, message. Misalkan saya mengatakan, halo semuanya, selamat pagi Cianjur, misalkan. Selamat pagi Jakarta, selamat pagi Medan, gitu kan. Itu adalah pesan ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah yakin dengan pesan tersebut, sudah biasa dilatih, dipraktekkan, maka pesan itu akan terasa berbeda dengan pesan yang tidak pernah dilatih kemudian kita sok-sokan pede. Jadi value-nya sangat beda. Jadi pesan itu adalah sesuatu yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah channel. Channel ini bisa dikatakan adalah media apa yang bisa membantu kita untuk menyampaikan pesan. Ya bisa dengan PPT seperti ini, PowerPoint, bisa dengan video, bisa dengan audio ataupun suara. Jadi orang itu kalau zaman sekarang ketika belajar tanpa adanya channel ataupun media itu sangat sulit untuk diterima atau dipahami secara maksimal. Maka teman-teman juga harus bisa belajar mengoperasikan Google Meet, mengoperasikan Zoom Meeting dan sejenisnya. Paham? Kalau saya mengatakan paham, maka dijawab siap Kak, paham, gitu ya. Paham? Siap, halo, siap. Paham. Oke, siap. Ya. Ya, terima kasih yang sudah merespon. Sukses selalu buat kita semua. Dan yang keempat, itu ada yang namanya audience. Ini dalam teori komunikasi ada yang namanya what's it in for, yang artinya apa untungnya bagi mereka. Nah, dalam hal ini teman-teman semisal berbicara dengan anak TK, maka bahasanya jangan terlalu tinggi. Kita misalkan menggunakan integritas, rekonstruksi, harus bisa mempelopori. Itu kan anak TK belum kenal bahasa itu. Jadi kalau misalkan pakai integritas, kita menggunakan bahasa, kita harus bersatu. Rekonstruksi, kita memupuk kembali semangat. Kayak gitu. Jadi pesan yang disampaikan kepada anak TK dengan pesan yang disampaikan kepada orang yang sudah SMA itu beda. Nah, ini kan berbagai macam-macam ini ya pendidikan. Jadi kakak menggunakan pesan yang umum yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Seperti itu. Jadi teman-teman harus punya inisiatif untuk bisa mempelajari hal tersebut. Dan dari 4 komponen itu tidak akan mudah untuk dipahami kecuali dengan adanya praktek, dengan adanya banyak percobaan. Dan teman-teman di sini harus ada rencana untuk bisa praktek yang banyak, mencari relasi yang luas dan sebagainya. Selain dari itu, seorang public speaker harus memiliki jiwa confident atau percaya diri. Hidup di dunia tidak akan merasa bisa untuk berkembang kalau teman-teman belum bisa menerima diri sendiri. Menilai dirinya kurang tinggi nggak pede, menilai dirinya masih agak gendutan nggak pede. Jadi rasa percaya diri itu akan muncul pada saat kalian bisa menerima diri sendiri. Paham? Siap, Pak, paham. Paham. Iya, seperti itu. Jadi ya terus terang, dulu saya awal-awal di Surabaya ya, saya sering direndahkan, saya sering tidak dianggap.
Kenapa? Karena saya tidak berani untuk berbicara di depan umum. Hingga pada akhirnya saya sadar akan itu semua, saya terus melatih. Apa yang harus saya latih? Saya buktikan kepada orang-orang yang pernah merendahkan saya, hingga pada detik ini saya sudah dipercaya oleh puluhan, hampir ratusan lembaga yang sudah saya temui, dan ini saya sudah di tempat di Lamongan, dan kemarin saya di Vape Hotel Sidoarjo. Nah, dari hal ini teman-teman harus punya inisiatif. Jika Alvin Hoiron bisa, maka saya pun juga bisa. Jika orang-orang yang sudah terkenal masuk televisi dia bisa, kita pun juga bisa. Kenapa? Karena kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, dan saya yakin semuanya butuh proses. Kalau teman-teman mau belajar public speaking, ya udah sibukkan dengan dunia public speaking. Tapi kalau teman-teman ikutan, jangan pernah berharap untuk mendapatkan hasil yang lebih. Kenapa? Karena usaha teman-teman tidak lebih. Maka jangan harap untuk mendapatkan hasil yang lebih, seperti itu. Jadi belajar public speaking itu sebenarnya tidak perlu banyak belajar di YouTube, tidak perlu banyak belajar dengan membaca buku gitu ya. Tapi kalian harus bisa berinisiatif untuk banyak praktek. Kita nggak ada kerjaan nih di rumah, praktek 5 menit. Misalkan kayak gini. Assalamualaikum atau selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana negara Indonesia bisa merdeka. Suatu hari dulu Indonesia dijajah oleh berbagai negara. Dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Kemudian diganti oleh Jepang, diganti oleh negara ini, diganti oleh negara itu. Hingga pada akhirnya orang Indonesia berani mempertaruhkan nyawanya, berani untuk berjuang, hingga dari panjangnya penjajahan tersebut bisa berakhir dan Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Nah, itu dilatih teman-teman. Nah, setelah udah pernah melatih, teman-teman harus punya mentor. Harus ada orang yang bisa mengkoreksi apa yang teman-teman praktekkan. Kenapa? Karena hidup itu harus punya guru. Ya enggak? Nah, di sini kembali pada message yang sudah ditampilkan, bahwa message ini dalam public speaking adalah bagaimana menyampaikan pesan yang baik yang dibawakan oleh pembicara. Singkat, padat. Ya, ini hanya berlaku pada event-event tertentu ya. Sesuatu yang memang bisa kita improvisasi atau bisa kita modif, itu perlu juga adanya sesuatu yang membuat kita itu puas untuk berkomunikasi. Tidak harus singkat. Tapi di sini juga singkat itu baik, karena orang tidak suka hal-hal yang monoton. Padat jelas gitu ya teman-teman. Kemudian menggunakan kata-kata yang baku dan mudah dipahami. Ya, baku ini kan banyak versinya ya. Ada baku dari bahasa daerah, ada baku itu sesuai dengan KBBI, kayak gitu. Baku di sini ya istilahnya bisa diterima oleh banyak kalangan gitu. Jadi teman-teman harus bisa yakin akan semua itu. Nah, ini channel dalam public speaking adalah suatu media. Nah, kayak adanya Zoom meeting, ada Google Meet, ada PowerPoint, ini adalah media. Baik berupa slide di komputer, gambar ataupun video. Nah, kalau teman-teman suatu saat menjadi trainer, maka harus bisa membuat video yang bagus. Harus bisa mencari referensi berupa video. Kenapa? Karena orang kalau dibekali hanya sebatas omongan, itu nggak akan lama fokusnya mereka. Kenapa? Karena monoton. Maka harus ada PPT yang bagus, gambar yang menarik, dan video yang amazing, video yang membuat orang lain tercengang. Oh iya kayak gitu. Paham? Jadi channel itu adalah media, bantuan, alat seperti itu. Oke, next. Apa itu audiens? Audiens itu adalah orang yang mendengarkan pembicara. Jadi yang pertama nih, ada yang namanya audiens. Di sini diartikan audiens sebagai seorang pendengar atau penonton. Ingat teman-teman, pembicara yang baik banyak yang lahir dari
pendengar yang baik. Maka teman-teman di sini harus bisa punya pemikiran, kita harus bisa mendengar dan menyimak dengan baik terlebih dahulu sebelum kita ingin menjadi pembicara yang baik gitu. Dan di sini dipaparkan bahwa tipe-tipe audiens itu adalah penonton ya teman-teman. Yang pertama ada kritis. Kritis itu adalah penonton yang suka nanya, dikit-dikit nanya, ada pertanyaan dia selalu angkat tangan, selalu memaparkan apa yang dia pikirkan gitu ya. Nah, selain kritis itu ada juga penonton yang awam. Awam itu artinya dia selalu diam gitu loh, nggak pernah nanya, disuruh maju gak mau, ditanyain ini nggak paham juga. Jadi orang yang awam itu adalah orang-orang yang bodoh amat, dia nggak peduli apapun yang dibahas tapi dia ikut, maka dia adalah orang yang awam seperti itu. Yang selanjutnya ada yang namanya jutek. Jutek itu cuek. Kalau awam masih mending, dia mendengarkan tapi dia tidak menggunakan, tidak mau, tidak awam akan bahasa yang digunakan seperti itu. Awam, gunakan bahasa sederhana, berinformasi dasar, gunakan pengalaman sehari-hari seperti itu. Jadi intinya awam itu ya orang yang masih sangat pemula gitu ya. Yang keempat atau yang terakhir, simpatik. Ceritakan hal yang dapat melibatkan emosi. Emosi ini teman-teman, kalau kita cerita tentang keluarga, cerita tentang ibu, dia akan simpatik, akan ada emosi yang berbeda. Berikan yang terbaik, jangan lengah. Jadi jangan lengah ini diartikan sebagai jangan sampai orang-orang yang ada di forum itu mereka merasa bosan seperti itu, mereka bosan ini dan lain sebagainya. Yang kedua itu saya balik lagi ya, yang kedua tadi adalah hostil atau kepercayaan seperti itu. Jadi dapatkan kepercayaan menunjukkan data-data, humor seperti itu ya. Tipe-tipe menghadapi audiens. Yang pertama, saya ulang lagi ya, bukti adalah kunci banyak sudut pandang, jangan melebih-lebihkan sesuatu. Istilahnya apa yang ada ya udah kita berikan seperti itu. Yang kedua, saya ulas kembali ya. Jadi tipe menghadapi audiens, menghadapi penonton. Yang kedua adalah hostil. Dapatkan kepercayaan menunjukkan data-data. Data-data itu bisa ditunjukkan dengan adanya CV atau kurikulum vitae seperti itu. Oh, saya pernah ngisi di sini. Kayak barusan saya bilang, saya alhamdulillah barusan ngisi di Lamongan di 2 tempat. Kalau tidak percaya bisa dicek Instagram saya @khairon_. Ini sebagai bukti bahwa kita memang pembicara gitu loh. Oke, next. Tips yang ke Oke, cukup sekian Mas Didik yang sudah luar biasa. Silakan kepada rekan saya, silakan untuk pembicara yang kedua. Ya, baik. Izin melanjutkan, Calvin. Siap. Awam. Beri informasi dasar. Jangan beri informasi yang notabene kurang kurang dipahami orang lain. Seperti misal informasi dasar seperti informasi yang kok
gunakan pengalaman sehari-hari. Maksudnya gunakan hal-hal yang gunakan dengan menjelaskan seperti pengalaman sehari-hari. Kita dapat menjelaskan seperti misal kita akan menjelaskan tentang eh,
Halo, maaf, apa suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Dapat dengar. Baik, maaf. Baik, saya bakal lanjutin. Tips menghadapi audiens. Simpatik. Ceritakan hal yang dapat melibatkan emosi, berikan hal yang terbaik, jangan lengah. Maksudnya, kita dapat menceritakan yang dapat menimbulkan rasa wah, oh ya, yang dia jelaskan seperti ini. Jadi jangan, kita sebagai pemateri harus bisa memberikan informasi yang dapat menggugah si pendengar. Berikan yang terbaik, jangan lengah. Jangan lengah maksudnya kita harus aktif untuk memberikan informasi yang dapat membuat semangat si pendengar, seperti ya Allah. Halo. Halo, suara saya apakah jelas? Halo, suara saya apakah jelas? Jelas, Kak. Baik, karena ini saya terlalu lama ya menurut saya, kendala sinyal yang sekian lama melanda gitu kan ya. Baik, saya akan handle untuk melanjutkan materi yang ada. Mohon maaf kepada Mas Didik. Selanjutnya yang telah dipaparkan oleh Mas Didik
akan masuk pada materi. Kita sudah membahas tentang audiens. Jadi dari sini dimulai, audiens ini kan penonton atau orang yang mendengarkan kita. Di situ ada yang namanya communication style atau gaya berbicara. Gaya berbicara di sini Tas. Halo, suara saya jelas? Jelas. Jelas, Kak. Ya, kita masuk pada materi, bentar ya. Saya akan coba masuk untuk Oke. Di sini masuk pada communication style atau gaya berbicara. Gimana, apakah jelas teman-teman? PPT-nya sudah masuk? Sudah, Kak. Sudah masuk. Sudah ya? Oke, bentar. Astagfirullah. Ya, di sini dipaparkan communication style itu adalah gaya orang berbicara. Gaya orang berbicara nanti bisa minta untuk PPT-nya ya ke Kak Elsa ataupun ke Kak Didik. Di sini adalah kombinasi dari berbagai komponen seperti bergerak mata, ekspresi, pola suara. Pola suara itu bisa dikenal dengan intonasi agar dapat menyampaikan informasi dengan baik. Komunikasi style harus kita sesuaikan dengan situasi. Nah, nih, kalau lusa kemarin saya mengisi di depan orang-orang yang sudah sarjana, ada yang sudah jadi DPR. Maka komunikasi saya harus lebih keren, harus lebih bagus, layaknya orang-orang pejabat di luar sana. Itu pas lusa kemarin atau ketika hari Kamis. Nah, hari Jumat ini saya ngisi di depan anak-anak yang masih SD. Jadi saya harus sok-sok imut, harus bisa sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh audiens. Jadi communication style itu harus bisa menyesuaikan dengan siapa yang diajak berkomunikasi. Di sini ada dua dibagi menjadi dua bagi communication style itu. Yang pertama pasif, yang artinya adalah memprioritaskan perasaan orang lain. Jadi kita kalau misalkan ngisi acara ya jangan bahas masalah organisasi A ataupun B, tapi kita harus bisa netral. Jangan bahas tentang juga apakah Pak Jokowi yang kita dukung, apakah Pak Prabowo, jangan. Jadi lebih profesional. Sering meminta maaf dan juga gestur tidak percaya diri. Nah, seperti itu. Dan yang kedua agresif, itu biasanya arogan, kayak sok-sokan gitu loh. Ya sewaktu-waktu kita harus bisa menunjukkan itu, cuma jangan di semua kesempatan. Kemudian suka memotong pembicaraan, itu agresif. Dan yang terakhir volume terlalu keras, karena suaranya lantang, bisa terbiasa dilatih, dia kayak teriak-teriak kalau ngomong gitu. Selanjutnya di slide yang ke-11 ada yang namanya passive silent street, agresif atau silent street, menyampaikan pendapat secara tidak langsung. Ya bisa dengan media ataupun dengan alat-alat yang bisa tidak bertemu tapi bisa menyampaikan pesan. Yang selanjutnya assertif, yang artinya mengartikulasikan keinginannya, tidak memotong pembicaraan, fokus pada solusi dan memikirkan perasaan orang lain. Ya, kalau yang asertif dan agresif itu dari sesuatu yang kita pahami. Ya, yang tidak baik itu pasif dan juga pasif agresif. Seperti itu. Jadi, bagaimana agar tampil memukau tanpa grogi atau dewan manggung? Ikut kembang time bersama Presidara selanjutnya. Jadi dari situ teman-teman sudah sangat bisa dipahami bahwa kita harus punya inisiatif untuk bisa menjadi public speaker, bisa menjadi orang yang memang berpengaruh, orang yang bisa menjadikan layaknya diri kita adalah orang yang bernilai.
dan salah satunya adalah dengan memiliki skill komunikasi ataupun public speaking. Mohon maaf ya karena Mas Didik bisa jadi belum bisa gabung, maka saya gantikan. Untuk selanjutnya silakan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa buka on cam dan juga on audio, bisa dengan nama, asal, dan sekarang sedang sekolah, kuliah ataupun bekerja. Terima kasih. Saya Alvin Hoiron, salam selalu keren. Silakan yang mau bertanya, saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Terima kasih. Adakah yang mau ditanyakan? Sekali lagi saya tanyakan, adakah yang mau bertanya? Gimana kalau nggak ada? Ya Pak, berarti saya nggak ada komunikatif dong dalam event ini. Silakan yang mau bertanya, saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Silakan. Silakan Nadia, Anis Nadia, bisa dengan memulai dari nama. Oke, nggak apa-apa. Yang penting audio. Nama, terus sekarang sibuknya apa, dan asalnya dari mana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nadia, saya berasal dari Bangka. Adalah sang santri di Bali. Saya bertanya, Suaranya nggak kedengaran. izin bertanya, Ya, terus. anggaran hoirotik minat teknik lalu dan atau koneksi tersebut. Suaranya putus-putus. Kalau enggak bisa ditulis saja biar lebih efektif, dan disilakan yang lain aja, yang lain untuk bisa bertanya. Kita akan tutup forum ini pada pukul 20.45. Silakan, ayo. Ayo Yolanda, ada Puji, ada Kelini Ardella, Christina Subakti, Jenita Primaranti, Julio, Isi Bona Ventura Tarigan, Koiria, Eko, Maulana, Ali Akbar, Nadifa Budi Kalpika, Puji Ira, Rudi, Una. Kak Una ini adalah salah satu pelopor dari adanya Presendara ya. Halo Kak Una. Dan ada Rudi juga, Yolanda, Gresia, Purba, Juliana, dan lain-lain. Silakan, ayo yang mau bertanya. Untuk Anis, kalau emang nggak efektif bisa ditulis saja ya. Oke, pertanyaannya di sini bagaimana?
tentang generasi muda yang saat ini mungkin belum seluruhnya mengetahui tentang. Ya, memang benar. Generasi milenial seperti ini, mereka tidak hanya belum mengetahui, tidak mengetahui, akan tetapi mereka tidak sadar bahwa public speaking itu penting. Lah, efeknya apa? Maka nanti ketika generasi muda ini sudah menjadi pejabat, sudah menjadi pimpinan, maka dia tidak akan bisa memberikan instruksi dengan baik, dengan maksimal. Kenapa demikian? Karena dari komunikasinya saja sudah tidak menarik. Komunikasinya saja membosankan untuk kita simak. Maka seluruh teman-teman saudara yang hadir pada malam ini, yuk tunjukkan bahwa diri kita bisa, diri kita harus membenahi, khususnya di bidang komunikasi. Terima kasih Anis. Silakan yang lain. Kalau tidak ada dalam waktu 20:40 kita tutup saja ya. Semoga bermanfaat. Apapun yang kita berikan akan bermanfaat jika orang itu membutuhkan ilmu. Kalau tokoh saya yang saya idolakan ya selain memang baginda Rasul, saya akan menjawab idola saya adalah Syafi'i Effendi, Abdi Suwardin, dan Roli Supiawan. Kenapa saya katakan idola? Karena sudah banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau dan sudah saya tularkan ke beberapa forum termasuk di forum ini. Terima kasih. Silakan Mas Eko dari orang Jawa Timur nih, bisa bertanya melalui audio dan on cam juga. Silakan. Ayo silakan. Saya Kak, izin bertanya. Oke, bagus. Mantap. Generasi muda Tapi harus belum bisa on cam. dari ngetik ya. Tulis pertanyaannya, silakan yang lagi on audio, lagi ngomong silakan dilanjutkan pertanyaannya. Jadi Kak, Ah, pada saat kita presentasi ya, tanya Ya. di kelas. Terus ada temen nih yang tanya, tapi di luar topik yang kita bahas dalam presentasi. Apalagi pertanyaan yang ditanyain itu sifatnya kritis banget gitu loh Kak. Nah, bagaimana Kak cara kita menjawab soal itu tadi? Mungkin dari cara pengolahan katanya, seperti biar kita nggak kelihatan bingung gitu loh Kak. Gimana cara Oke. jawabnya? Pertanyaan yang bagus, beri tepuk tangan, tepuk pipi, karena tangan saya yang kiri sedang pegang HP, tepuk pipi. Terima kasih Puji. Sekarang sekolah atau kuliah atau bagaimana? Sekolah di UINSA juga ikut public speaking Kak. Gimana? Di UINSA, Sunan Ampel. Oh, astagfirullah. Di UIN, di jurusan apa? Jurusan manajemen. Oh, manajemen angkatan 2021. Iya Kak. Oke, terima kasih Puji atas pertanyaannya ya, keren. Jadi gini, untuk teman-teman yang lain juga ya, yang sekolah, yang kerja, yang lagi di rumah dan sebagainya, ataupun yang nyantri, kita memang sering kali menghadapi yang kritis tapi di luar topik. Maka kalau teman-teman disuguhkan dengan hal tersebut, kalian harus bisa menjawab seperti ini. Misalkan nih Dek Puji nanya, Mas Alvin, saya nanya ini dong, ini. Nah, saya sudah presentasi tapi pertanyaan itu di luar topik. Seperti itu ya, Dek Puji. Iya Halo? Kak. Iya. Ya, maka Kak, kita harus bisa menjawab seperti ini. Mohon maaf kepada saudara, kita tegas, ekspresinya kayak gini loh. Mohon maaf kepada saudari Puji, ini kalau secara formal ya, saudari Puji,
saya untuk saat ini tidak sedang membahas tentang apa yang ditanyakan. Jadi mohon dengan hormat, saya tidak akan menjawab tersebut dan bisa diganti pertanyaan yang lain. Terima kasih. Itu aja. Kenapa? Karena pada saat kita posisinya hanya presentasi, menjelaskan sesuatu yang kita memang punya tugas tersebut, kemudian ada orang yang nanya, kita nggak paham, wajar. Dosen pun pada saat beliau mengajarkan tentang unsur-unsur manajemen ya, kemudian kita nanya, Pak, jenis komunikasi itu ada berapa? Pasti dosen kemungkinan besar tidak paham, walaupun beliau dosen gitu. Jadi kalian bisa menggunakan dengan penguatan ekspresi. Bukan berarti kayak gini, loh karenanya itu kan di luar topik, nanti bohong. Jangan gitu. Tapi kita seolah-olah melemahkan diri kalau seperti itu. Maka saran kakak bisa jawab dengan tegas, mohon maaf mbak, mohon maaf mas, pertanyaan mbaknya, jangan pakai kata anda ya, anda ini terlalu kasar ya. Jadi mohon maaf, pertanyaan mbaknya ataupun pertanyaan masnya, kalau tahu namanya bisa sebut. Kalau contohnya kayak gini, mohon maaf, pertanyaan Mas Andre ini di luar topik, karena saya pembahasan sekarang ini tentang manajemen, sedangkan Mas Andre nanya tentang komunikasi. Jadi mohon maaf, saya tidak akan menjawab pertanyaan dari Mas Andre. Bukan berarti saya tidak tahu, tapi ini bukan topiknya gitu. Padahal sejatinya kita memang benar-benar gak tahu gitu kan. Tapi itu salah satu triknya gitu loh, Dek. Paham ya, Dek Puji? Ya, paham Kak. Jadi memang orang kadang gitu. Aku pun ketika ngisi acara ya, kalau saya bukan mereka yang nanya di luar topik, tapi saya sendiri yang menawarkan agar mereka bertanya. Tujuannya apa? Agar bisa melatih mental. Alangkah lebih baiknya seperti Anis ya, kalau misalkan nggak gangguan itu on cam. Ini Mas Eko kan nggak bisa bukan ya. Dek Puji kalau bisa juga bisa on cam, karena bisa kenal dengan yang lain dan bisa jalin relasi. Bisa buka on cam, Dek Puji? Krik. Belum bisa Kak. Oke, nggak apa-apa. Kakak kan hanya berusaha nih. Ya mungkin lagi tidak berhijab ataupun lagi di tempat yang ramai gitu. Intinya dari kakak, jangan sampai patah hanya karena pertanyaan kritis dari orang lain. Sadarilah bahwa orang kritis sejatinya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menguji pengetahuan kita dan juga bisa menambah pemikiran kita agar lebih ekstra untuk berpikir. I understand? Paham ya, Dek Puji? Baik, bisa dipahami Kak. Terima kasih. Lalu sukses juga buat penanya dan yang lain. Baik, selanjutnya kita akan jawab. Saya akan jawab pertanyaan yang terakhir dari Mas Maufur Eko. Ini teman saya ya di pelatihan Jago Bacot. Sudah 1 tahun lebih kita berteman. Ini Kak, kenapa ya minat saya kok gonta-ganti ikuti kondisi sekitar Kak? Wah, contoh pada musim Maulud Sukarebana, pada musim banyak acara di organisasi, fokus di organisasi. Rebananya ditinggal, nggak bisa konsisten di salah satu, mohon sarannya. Gini Mas Eko, memang kita hidup itu banyak tergiur godaan-godaan sekitar. Kita sedang belajar public speaking, lihat postingan teman di tempat kafe, nongki, kita tergiur. Kita sedang belajar desain, ada teman kita yang belajar tentang bagaimana berwirausaha, kita ikut. Maka dalam hal ini saya mengutip dari salah satu statement panutan saya ya, yang saya katakan barusan, Syafi'i Effendi, yang merupakan Presiden OIC. OIC ini adalah organisasi Islam yang diikuti oleh 57 negara di dunia. Beliau adalah presidennya. Dalam salah satu statementnya dia pernah mengatakan seperti ini. Saat kita ingin bisa segalanya, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Desain kita ingin menguasai, berorganisasi ini kita ingin paham secara keseluruhan.
public speaking, ingin belajar, maka kita harus bisa fokus di satu potensi terlebih dahulu. Fokus itu tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, hingga 5 tahun. Tapi berpuluh-puluh tahun kita harus pelajari hal itu, karena dengan konsisten itu akan bisa menjadikan hal itu luar biasa. Maka Eko, kalau misalkan belajar rebana ya ada kesibukan lain organisasi, jangan sampai mudah untuk ditinggal rebananya gitu loh. Paham? Jadi kita tuh kayak ini, saya belajar public speaking, barusan habis ngisi motivasi sama teman-teman dari Jawa Tengah nih, diajak untuk belajar bersama di Presidara. Ya saya ambil, kenapa? Karena ini melatih saya untuk tetap konsisten. Maka jangan harap untuk menjadi orang luar biasa kalau teman-teman hanya mencoba 2, 3, hingga 5 kali saja. Karena orang yang hebat di luar sana, dia bisa hebat, bisa pede, karena sudah ribuan hingga jutaan kali dia melatihnya. Paham ya Mas Eko? Bisa dijawab dengan ketikan. Intinya, fokuskan satu potensi terlebih dahulu. Orang bisa jadi profesor, orang bisa jadi keilmuan terkenal, pembuat aplikasi Facebook, yang membuat Google, itu sudah banyak kali dia mencoba, sudah banyak kali dia gagal. Sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh manusia di jagat raya ini. Seperti itu. Cukup ya Mas Eko? Kalau nanti teman-teman bisa kalau teman-teman ada hal yang kurang dipahami, nanti bisa lanjut di DM Instagram saya, atau bisa lanjut di kontak person di WA saya gitu ya. Yang jelas teman-teman jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hidup itu terlalu singkat kalau kita hanya chat sana sini tanpa adanya suatu kepastian. Maka saran kakak, jangan terlalu mudah untuk tergigit kenyamanan sesaat. Kalian boleh menikmati masa mudamu dengan rebahan, tapi jangan selalu di dunia itu. Dunia akan tetap berubah, dunia akan selalu berkembang. Kalau kita tidak belajar dan mempersiapkan diri dari hari ini, kita akan tertinggal. Di luaran sana, mereka ada yang berlari, mereka yang ada juga yang rela tidak tidur 3 hari hanya untuk belajar mempersiapkan masa depan. Kalau kita misalkan hanya tidur, nonton YouTube hingga berseri-seri gitu kan ya, part 1, part 2 hingga part 25 gitu kan, misalkan video Korea dan lain sebagainya. Suatu waktu boleh, cuma kita harus persiapkan diri gitu loh teman-teman. Saya bisa dipercaya seperti ini sebenarnya bukan karena saya melatih atau menjadi pembicara sekali 2 kali, cuma karena memang sering. Maka Mas Eko yang bertanya terakhir barusan, rebana itu akan kamu bisa menjadi ahli kalau kamu sudah bisa melakukan. Dalam salah satu penelitian, orang terkenal di dunia, dia mengatakan bahwa orang pengen ahli itu harus melatih 1000 kali jam. 10.000 jam. 10.000 jam. Ini kan saya ngisi cuma 1 jam. Itu harus diulang 10.000 kali. Bayangkan, teman-teman, sedangkan kita belajar sehingga mempunyai waktu selama 10.000 jam, saya katakan tentu saja tidak sulit. Saya pun belum sampai ke durasi itu. Seperti itu ya, Dek Puji, Dek Anis, dan juga Dek Eko, dan yang lain yang setia untuk menyaksikan video atau Google Meet ini. Cukup ya? Gak ada yang mau ditanyakan lagi. Saya hitung 1, 2, 3 cukup. Sekian dari saya. Mohon maaf ya Mas Didi lagi kendala sinyal. Barusan sudah minta maaf juga ke saya secara personal. Yang jelas teman-teman, manfaatkan masa mudamu sebaik mungkin. Orang tua kalian, orang tua kita termasuk saya nih, sudah banyak meluangkan energi, pikiran, uang kepada kita. Kita tidak cukup walaupun kita memberikan rumah kepada beliau, membelikan mobil, menghajikan beliau, tidak cukup. Kita memfasilitasi beliau, diberikan makan enak dan lain sebagainya, tidak cukup membalas budi kebaikan oleh kebaikan-kebaikan orang tua. Apalagi yang kita tidak punya apa-apa, jadi beban keluarga every time. Lantas apa yang harus kita berikan kepada beliau? Sekian dari saya, tetap semangat, jangan pernah
berhenti untuk belajar. Saya akhiri, selamat malam semuanya, salam sejahtera. Akhiron, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Alfi. Dan Siap. untuk teman-teman jangan dulu live ya, sebentar. Oke, silakan Kak Elsa. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman semua terima kasih banyak udah berkenan hadir gitu dan mengikuti pelaksanaan kelas tumbang di Presidara ini gitu. Khususnya untuk malam ini. Dan untuk teman-teman jangan khawatir karena tadi sempat ada kendala dalam penyampaian materi. Di minggu depan akan diulas kembali dan tentunya di minggu depan juga kita bakalan ada sesi tumbang lagi dengan membahas hal-hal yang jauh lebih menarik tentang kita di atas panggung gitu. Bagaimana caranya biar kita tampil jauh lebih menarik dan lain sebagainya. Pokoknya untuk teman-teman stay tune terus dan jangan lupa untuk isi absensi ya. Terima kasih. Oke, untuk PPT-nya nanti di-share di grup ya. Oke teman-teman, selamat istirahat. Sampai bertemu di minggu depan.